warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tri Sulasiana Baiduri di Teras Hijrah. Kali ini saya bersama sahabat saya dari Teras Hijrah, yaitu Ibu Nisa Davina. Nah, kali ini kita tidak berbicara tentang kisah hijrah tuh, tapi kita akan lebih memperdalam lagi momen hijrah. Momen hijrah setelah kita melakukan tekad untuk melakukan hijrah, lantas apa yang berubah dari hidup kita. Nah, kali ini saya akan membahas satu hal yang berkaitan dengan kesibukannya Ibu Nisa. Nah, Ibu Nisa itu adalah seorang praktisi kesehatan Islam, dan membuka klinik bekam dan herbal ruqyah. Klinik bekam dan herbal juga ruqyah. Nama kliniknya apa nih? Pondok Sehat Al-Wahidah. Pondok Sehat Al-Wahidah. Di Banjarmasin. Iya. Nah, ini saya mau tanya terkait dengan ini. Orang-orang yang sudah hijrah itu kan namanya juga baru belajar ya. Iya, baru belajar. Yang pertama kali diperhatikan itu kan biasanya dirinya. Saya baru hijrah, saya ingin memperbaiki diri, tapi juga saya harus melanjutkan hidup. Iya, benar kan? Harus berjualan, melakukan bisnis gitu ya. Saya harus melanjutkan hidup, saya tetap harus melakukan aktivitas bisnis dan yang lain-lain. Nah, ini hal yang menarik nih. Belum lama ini kan ramai soal kehalalan. Iya, kehalalan sebuah produk itu sudah mulai trending. Bahkan sampai di luar negeri itu justru pameran-pameran yang terkait dengan kehalalan itu makin ramai. Nah, kalau ini yang saya pengen tanya, ini adalah klinik, tapi kok dapat sertifikat halal? Iya. Itu apanya nih? Itu apanya nih? Nah, monggo silakan. Iya, alhamdulillah ya, dengan perjalanan hijrah, sejak hijrah secara pribadi, terus juga mengiringi aktivitas yang lainnya, termasuk dalam hal kebetulan aku melakukan bisnis ya, berwirausaha di bidang kesehatan karena latar belakang kesehatan, jadi memang bisnis yang dilakukan juga nggak jauh-jauh dari situ gitu. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan usaha klinik ya, klinik bekam, herbal dan ruqyah gitu. Nah, memang akhirnya ketika kita memahami bahwa ya tadi ya, hidup kita ini adalah memang beribadah kepada Allah, maka kemudian apapun yang kita lakukan berarti di muka bumi ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah gitu ya, untuk mengikuti apa yang telah Allah perintahkan kepada kita atau syariatkan kepada kita. Maka kemudian ya sampai ke ranah aktivitas bisnis pun itu juga menjadi sebuah panggilan menurut saya gitu ya, ketika melakukan sebuah bisnis. Nah, makanya kemudian di sistem kehidupan hari ini kan memang kehalalan itu ya bukan nomor 2 juga, bukan gitu ya. Yang penting kan kita gitu. Yang penting misalnya bisnis ini mendatangkan banyak keuntungan, ayo aja, apapun itu, maupun halal ataupun haram gitu kan dilakukan. Tapi kalau kita sebagai muslim kan nggak bisa ya seperti itu. Nah, maka kemudian mencari-carilah gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya dari proses berkumpul dengan teman-teman hijrah, ngaji gitu ya, ngaji Islam, itu akhirnya memang memberikan pencerahan kepada kami gitu, bahwa setiap aktivitas kita itu harus terikat dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Maka kemudian kami mencarilah gitu ya, bahkan coach gitu, kita coaching gitu, Pondok Sehat Al-Wahidah itu untuk kita dibina bagaimana cara agar bisnis ini memang halal. Dan ternyata halal itu nggak hanya produk. Itu. Kalau selama ini kan mungkin kita taunya produk ini halal gitu. Iya, betul. Nah, ternyata kan enggak. Kan biasanya kita concernnya produknya aja nih. Iya. Itu gimana dengan saya yang jualan produk nggak perlu label halal? Nah, itu apa yang harus dihalalkan gitu kan? Gitu. Jadi seharusnya memang kalau kita berbisnis itu diawali kan pasti ada modal ya. Iya, betul. Nah, jadi memang kami itu melalui coaching di bisnis, di klinik bisnis syariah itu memang kita dipastikan mulai dari permodalannya, terus layanan yang kita berikan apakah itu bentuk layanan jasa atau jualan produk gitu ya, itu juga dipastikan kehalalannya gitu ya.
Nah, produk itu sendiri ya tadi dipastikan kita menjual produk-produk yang memang kita bisa pastikan halal gitu. Ya, salah satunya dengan ada sertifikasi halal dari produk itu sendiri. Dan ternyata tidak hanya cukup di situ. Kita kan punya karyawan ya. Iya betul. Punya karyawan. Kalau saya kan punya karyawan, ada terapis gitu ya, ada frontliner misalnya mereka sebagai kasir atau customer service. Ya pegawai gitu ya. Nah ternyata di dalam Islam itu juga ada diatur bagaimana mengatur akad gitu ya dengan para pegawai kita, termasuk sampai kepada sistem penggajiannya itu ada ternyata. Luar biasa. Iya. Berarti ketika kita sudah hijrah kan kita pengennya taat terus ya. Benar, kita pengen taat terus, tapi yang selama ini kita pelajari itu adalah produk. Iya. Produk kita harus hati-hati. Ternyata di balik produk masih ada akad. Masih ada akad mendapatkan produk, akad mendapatkan modal. Kemudian ketika kita punya pegawai, bagaimana mengatur mereka, mengatur mereka. Itu yang dapat sertifikasi halal. Iya. Jadi semua item yang dilakukan dalam proses menjalankan muamalah bisnis itu tuh semua dipastikan gitu sesuai dengan syariat gitu. Jadi sampai pada bagaimana misalnya kita bikin promo misalnya kan biasanya kalau jualan kan ada promo nih gitu, ada promo diskon atau promo sebagai member segala macam. Nggak ada aturannya gitu, nggak sembarangan kita mau narik orang mau jadi member gitu. Kan itu terus mereka berbayar dan segala macam. Nah itu kan cuan cara menarik member. Terus dalam sistem pendiskonan juga gitu ya. Misalnya kan kita dulu sempat ya karena kami nggak tahu pendiskonan itu misalnya Bu kalau ibu terapi 100.000 gitu ya. Nah ini bisa misalnya tebus murah ini gitu. Nah itu ternyata harus ada akad yang jelas gitu. Masya Allah ya gitu. Semakin kita memahami Islam itu ternyata memang sangat berasa bahwa benar-benar sempurna Islam itu gitu ya. Mengatur bagaimana dalam hal kita berbisnis pun juga harus. Berarti memang ketika kita hijrah itu justru disitulah saat kita belajar itu baru dimulai. Benar. Ya baru dimulai. Proses belajar itu baru dimulai. Jadi jangan berhenti setelah kita hijrah. Wah ya benar banget. Karena itu kita baru memulai proses. Baru memulai proses. Satu langkah itu benar. Itu baru memasuki pintu gerbang yang sangat luas harus kita arungi gitu. Ada aturan akad, ada aturan pekerja yang pekerjakan. Benar. Apa kalau di dalam Islam ijarah ya? Ijarah. Kemudian ada lagi promo, mempromosikan produk. Itu juga ternyata diatur juga. Oke, ternyata banyak hal yang masih yang perlu banyak diketahui oleh para pengusaha-pengusaha muslim, pengusaha-pengusaha yang sudah melakukan hijrah. Dan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Dan jangan khawatir, perkara itu nanti akan dibahas lebih detail ketika bersama nanti dengan Ustazah Nisa Dafinia. Nah, sampai jumpa di Teras Hijrah. Jangan lupa di-follow dulu supaya tidak ketinggalan untuk informasi-informasi berikutnya. Ada kajiannya nggak? Tentu ada ya.